Hai everyone, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Abdul Haris, CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022. Video ini merupakan tugas latsar dari Bapak Rahman Tanjung SEMM, di mana saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di lingkungan RSUD Majalengka. Saat ini saya telah mengidentifikasi 6 isu. Isu yang pertama, belum optimalnya pemeliharaan alat elektromedik yang ada di ruang NICU. Dampaknya, sering terjadinya problem error yang diakibatkan kurangnya perhatian pada alat, sedangkan pihak yang terdampak pasien dan user. Isu yang kedua yaitu rendahnya pemahaman user tentang SOP penggunaan alat ventilator. Dampaknya sering terjadinya gagal kalibrasi yang diakibatkan penggunaan tidak sesuai SOP dan pihak yang terdampak yaitu elektromedis. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya kalibrasi internal pada alat ventilator Hamilton C2. Dampaknya sering terjadinya kebocoran pada breathing circuit ventilator dan pihak yang terdampak yaitu pasien. Isu yang keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan alat-alat elektromedik pasca pandemi COVID-19. Dampaknya peralatan elektromedik menjadi kotor dan rusak dan pihak yang terdampak yaitu instansi RSUD Majalengka itu sendiri. Isu yang kelima yaitu belum optimalnya infografis terkait install base peralatan elektromedik. Dampaknya banyaknya peralatan elektromedik yang belum terdata dan pihak yang terdampak yaitu instansi RSUD Majalengka. Dan isu yang terakhir, belum lengkapnya peralatan atau tools di ruang elektromedis untuk menangani problem-problem fundamental pada peralatan elektromedik. Dampaknya terjadinya respon time yang lambat dan pihak yang terdampak yaitu RSUD Majalengka. Untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan USG, urgensi, seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Di sini kita bisa melihat dari total dan ranking, sehingga yang menjadi core issue yaitu belum optimalnya kalibrasi internal pada ventilator. Selanjutnya, saya akan analisa penyebab core issue dengan menggunakan teknik fishbone diagram. Di diagram ini, kita bisa melihat penyebab rendahnya pemahaman terkait kalibrasi internal untuk keselamatan pasien saat menggunakan ventilator. Yang pertama, surrounding atau lingkungan. Minimnya sosialisasi di lingkungan kerja tentang kalibrasi internal pada ventilator. Yang kedua, metode. Tidak adanya SOP pengoperasian pada alat. Man atau manusia, yaitu minimnya pengetahuan tentang pentingnya pre-object. Dan yang terakhir, safety. Dapat membahayakan pasien apabila tidak dilakukan pre-object. Untuk penyelesaian core issue tersebut, saya memiliki beberapa gagasan kreatif. Yang pertama, yaitu memberikan pemahaman kepada user terkait dengan pentingnya melakukan kalibrasi internal atau pre-object. Yang kedua, membuat SOP kalibrasi internal untuk memudahkan user melakukan pre-object. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada user tentang pentingnya melakukan pre-object sebelum menggunakan ventilator ke pasien. Dan yang terakhir, menjadwalkan refresh training setiap 3 bulan sekali untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan alat ventilator. Demikianlah analisis isu dan gagasan kreatif yang bisa saya berikan untuk mewujudkan smart governance. Mari kita bersama-sama mewujudkan smart governance di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Jabar, juara lahir batin. Majalengka, Raharja.